Saya mulai dari sini dulu ya. Bisa dilihat sharing saya. Apakah terlalu kecil? Bisa dilihat nggak nih? Kecil, Pak. Nih ya. Nomor satu bisa dilihat. Bisa dilihat nomor satu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Eh, Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya nomor satu ya. Ini sementara saya rekam. Nomor satu, kalian juga mungkin sudah bisa menjawab cepat saja. Bilangan oksidasi Mn paling tinggi. Di situ oke, ini aduh kecil lagi. Nggak bisa gede ya. Maksud saya kalau memang bisa sambil nulis, saya bisa sambil nulis gitu. Ini nomor satu ini. Kebaca nggak nih? Bilangan oksidasi Mn tertinggi dalam senyawa tersebut adalah nggak kebaca ya? Nih, ini Mn. Oke, tanda panah saya, kursor saya bisa dilihat ini. Bisa, Pak. Ini ya, Bisa, Pak. oke. Di antara pilihan A, B, C, D di sini, bilangan Mn yang paling tinggi yang mana? Kalian bisa lihat ya. Ini berapa nih? Ini O-nya min 2 kali 2, jadi Mn-nya adalah plus 4. Di sini plus 4. Kemudian di sini plus 2, di sini plus 7, di sini plus 2, di sini plus 2. Jadi yang tertinggi adalah yang C ya. Oke. Kalau diam berarti paham. Saya lanjut. Nomor 2. Dalam persamaan reaksi, Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Bilangan oksidasi Mg berubah dari yang A 0 menjadi plus 2. Ingat ya, Mg di sini adalah unsur bebas. Setiap unsur bebas pasti 0. Oke. Nah, di sini 0. Berarti jawaban yang lain ini salah. Di antara yang benar hanya A dan B Mg-nya. Terus berubah menjadi berapa? Nah, di sini Mg 0, kemudian di sini Cl2. Cl kan minus 1 ya. Jadi di sini Mg adalah plus 2. Jadi jawaban yang benar hanya option yang A saja di sini. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, perhatikan reaksi redoks berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah ini Cu, di sini Cu biloknya 0. Di sini Cu biloknya plus 2. Nah, berarti dari 0 plus 2 mengalami oksidasi. Nah, Cu mengalami oksidasi. Nah, jadi di sini jawabnya yang A ya. Oke, mudah-mudahan benar. Kemudian eh, nomor berikutnya, nomor 4. Dalam senyawa manakah atom klor sudah tidak dapat dioksidasi? Dioksidasi artinya dinaikkan lagi. Nah, ini tata tulisnya aja nih yang agak ngaca. Di sini AKCl. Ini min 1. Jadi Cl itu dari dari plus 1, kemudian 0, kemudian min 1, min 3, min 5. Nah, tidak dapat dioksidasi artinya tidak dapat dinaikkan lagi. Nah, yang tidak bisa dinaikkan lagi, nah, yang mana? Berarti yang tertinggi. Yang tertinggi itu dari min 5, min 3, min 1, 0 plus. Ada nggak di sini yang plus gitu ya?
Nah, mulai dari A, ini di sini adalah min, jadi masih bisa. Kemudian yang ini, yang B, CL-nya di sini O-nya minus 2. Nah, minus 2, kemudian K-nya plus 1, jadi di sini plus 1. Plus 1 ya. Oke, di sini plus CL-nya di sini min 4, jadi plus 3 di sini. Berarti bilangan oksidasi Cl itu dari min 1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 ya. Oke. Jadi di sini yang tertinggi yang tidak bisa dinaikkan lagi ya berarti ya, yang tertinggi plus 7. Di sini KClO4 di sini adalah plus 7, maka tidak bisa dinaikkan lagi karena sudah yang tertinggi. Jawabnya adalah yang E. Oke. Kalau paham diam ya. Tapi kalau misalkan nggak paham bisa nyela. Belum paham diulang silahkan begitu ya. Oke. Nomor 5. Di antara reaksi berikut yang termasuk reaksi redox. Redox ya, adalah ada perubahan oksidasi reduksi. Di antara reaksi-reaksi tersebut, kita tinggal lihat saja. Di sini Cl2, ini kan 0. Kalau di sini 0, bebas. Di sini nggak ada yang bebas. Berarti pastilah berubah. Di sini 0, pasti di sini nggak 0. Ini min 1. Nah, ini di sini adalah min 1 juga. Jadi ini adalah redox. Yang B juga redox. Kenapa? Karena H2-nya di sini 0. Di sini juga 0. Pasti redox. Yang E juga ini pasti redox. Karena di sini 0, 0. Nah, ini berubah. Nah, yang D, Cl2 juga redox. Kenapa? Karena dia 0. Kalau 0 ini pasti bukan 0. Nah, demikian. Jadi jawabnya yang C. Yang C ini semuanya tetap biloknya. Ini Ca di sini dengan Ca di sini. H di sini dengan H sini. Cl di sini dengan Cl sini sama semuanya. Jadi kiri dan kanan sama biloknya. Jadi tidak ada perubahan. Nomor 6. Oke. Dalam senyawa manakah atom klor sudah tidak dapat dioksidasi lagi? Oh, tadi sudah ya. Berarti ini jawabnya yang ini. KClO4 karena di sini yang plus 7 sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Tidak bisa dinaikkan lagi, maka tidak dapat dioksidasi lagi. Nomor 7. Oke. Dalam reaksi manakah atom klor reaksi oksidasi? Mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi artinya naik, biloknya naik. Jadi di sini yang naik yang mana? Ya, Cl2 di sini 0. Di sini min. Jadi dari 0 ke min berarti turun, bukan. Bukan oksidasi tapi reduksi. Di sini plus 1 min 2. Jadi sini berapa ini Cl-nya? Min 2 plus 1 berarti ini plus 1 ya. Plus 1. Di sini min 1. Plus 1 min 1 turun. Berarti reduksi. Bukan jawaban. Di sini min 1. Di sini 0. Min 1, 0. Berarti naik. Oksidasi. Oke. Jawabnya yang C. Oke. Yang C ya. Nah, kalau kita lihat jawaban yang lainnya salah mudah-mudahan. Kemudian nomor 8. Oke, nomor 8. Unsur klorin dalam senyawa ditemukan dengan bilangan oksidasi min 1 hingga plus 7. Dari ion Cl, Cl, dan seterusnya, manakah yang tidak dapat mengalami disproporsionasi atau autoredox? Autoredox itu satu unsur mengalami kenaikan dan penurunan bilok. Jadi bisa naik, bisa turun. Berarti harus berada di tengah-tengah. Kalau paling pinggir pasti nggak bisa naik dan turun, hanya naik saja. Pinggir bawah, pinggir atas. Kalau paling tepi atas hanya bisa turun, tepi bawah hanya bisa naik. Maka kita lihat saja. Nah, tepi bawah berarti yang min 1. Nah, ini nggak bisa. Tapi ini bisa. Ini, nah, berarti yang paling ujung atas adalah ClO4 min. Di antaranya adalah pilihan D dan B. Kemudian yang bawahnya adalah yang min 1. Mana yang min 1? Nah, sini min satunya adalah yang ini. Jadi jawabnya hanyalah yang C yang benar. Yang C ya. Oke. Sampai nomor 8.
Nomor 9. Di antara spesies berikut yang paling tidak mungkin digunakan sebagai reduktor. Reduktor, dia sendiri mengalami oksidasi. Maksudnya dia reduktor berarti menyebabkan orang lain menjadi reduksi. Dia sendiri mengalami oksidasi. Oksidasi artinya naik. Nah, dia naik. Ini naik mungkin. Nah, ini naik mungkin. Nah, yang kemungkinan naik yang mana? Di antara spesies berikut yang paling tidak mungkin digunakan sebagai reduktor. Reduktor dia menyebabkan yang lain mengalami reduksi. Reduksi berarti eh, dia mengalami oksidasi. Oksidasi artinya dia naik, bisa naik gitu ya. Oke, yang bisa naik. Nah, yang tidak mungkin ini bisa Mg bisa menaik menjadi Mg plus. H2 dari 0 menjadi plus ya mungkin juga. Nah, Fe ini juga mungkin. Nah, yang tidak mungkin adalah yang K plus. K plus itu sudah K plus 1 naik lagi menjadi K2 nggak mungkin. K2 plus tidak mungkin. Jadi jawabnya yang E. Nomor 10. Bilangan oksidasi krom pada senyawa berikut adalah, nah, di sini plus 2, plus 5, plus 6, 7, 12. Tinggal aja dihitung. Di sini 7 kali min 2, min 14. Min 14 di sini plus 1 Na-nya kali 2, jadi plus 2. 14, jadi di sini CR-nya nilainya plus 12. Plus 12 dibagi 2, jadi akan 6. Jawabnya yang C. Lanjut. Nomor 11. Bilangan oksidasi yang tertinggi pada uranium adalah di sini yang tertinggi yang mana? Nah, ini F4, berarti min 4. Ini plus 4. Ini plus 6. Plus 8. Di sini plus 6 ini ya kurang. Ini 8. 8 dikurang 3 jadi 6. Jadi yang tertinggi adalah yang C. UF8. Nomor 12. Nitrogen memiliki bilangan oksidasi positif yang terbesar pada senyawa. Nah, yang terbesar yang mana di sini? Nitrogen memiliki bilangan oksidasi positif terbesar. Nah, yang mana? Kira-kira berarti kita lihat Li plus. Di sini berarti min. Ini Mg plus berarti min. Itu ya, jadi ini min. Nah, yang tertinggi yang plus. Mana yang plus? Ini H plus 1 berarti N-nya min. Nih, yang kemungkinan yang ini O itu minus berarti N-nya plus gitu ya. Antara A dan B. Coba kita lihat A untuk O-nya min 2, min 2 kali 3 berarti min 6 berarti ini plus 5. Yang ini plus 5, yang ini 6, 2 kali 3 6, 6 ini ada 2. N2 6 berarti ini plus 3. Berarti yang A jawabnya ya. Yang A itu plus 5 ya, N-nya plus 5. Sedangkan kalau Mg di sini hanyalah plus 2 atau plus 3 ya. Oke, plus 3. Jadi yang tertinggi masih yang A. Yang A. Oke. Berikut nomor 13. Perubahan manakah yang oksidasinya berkurang 3? Berkurang 3 artinya, nah harus dihitung satu-satu. Di sini dari berkurang 3. Bilangan oksidasinya berkurang 3. Berarti di sini plus 2, di sini plus 5, plus 5. Plus 2, plus 5. Bertambah ya. Ini bertambah. Ini dari plus 4 menjadi min. Min 2. Oke. Kemudian di sini Mn. Mn di sini plus 4. Di sini menjadi plus 7. Tidak berkurang 3 ya. Tidak. Kemudian yang Cl di sini plus 7. Di sini plus 3. Plus 3 ya. Berarti berkurang
Ini 6, 6, oh 5, 5 ke 3. Oh, jadi berkurang 3 ini ya. 5, oh ya, betul, betul. Kalau ini 8, 6, 6 ke 3. Ini plus 6, 8, 8, 8, 6, 6 menjadi plus 3. Oke. Kalau di sini 5, 5 menjadi, ini plus 5 menjadi CL 2. Oke, coba bisa, kalau bisa ditulis. Coba. Oke, saya tulis di sebelah sini ya. Jadi untuk ClO3 min menjadi ClO2 min. Di sini Cl-nya adalah ini min 2 kali 3 min 6, min 6, min 6. Berarti di sini adalah plus 5 ya. Plus 5. Jadi BO dari ClO3 sama dengan min 1. Nah, ini BOCl plus 3 kali min 2 BO dari O sama dengan min 1. Maka di sini BOCl sama dengan, nah, ini min 6 ke sana jadi plus 6, plus 6. Kemudian min 1 maka akan menjadi plus 5. Oke. Jadi ini plus 5, kemudian yang ini berarti ini 2 kali min 2, min 4. Min 4 di sini. Jadi min 4. Jadi di sini ada berapa ini? Jadi cara ngitungnya ClO2 min. Ini BO-nya berapa? Min 1. Bilangan oksidasi suatu anion atau kation sesuai dengan muatannya di sini. Jadi BOCl ditambah dengan 2 kali BOO sama dengan min 1. Maka di sini BOCl itu ditambah dengan 2 kali min 2 sama dengan min 1. Oke. Maka di sini BOCl-nya berapa? Maka adalah ini min 4 ke sana jadi plus 4. Jadi plus 4 dikurangi 1. Plus 4 dikurangi 1 sama dengan plus 3 ya. Plus 4 dikurangi 1. Maka plus 3. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C di sini. Yang C. Kenapa yang C? Nah, di sini karena di sini 6 menjadi 3. Jadi berkurangnya, jadi berkurangnya 3 ya. Jadi BOCl-nya di sini BOCR, maaf ya, saya hapus, bisa nggak dihapus? Oke, jadi di sini plus 6, ini plus 6, ini plus 3. Oke, seperti itu. Lanjut. Manakah yang bukan redox? Nah, ini tinggal ini aja dilihat seperti tadi soalnya sudah pernah dikerjakan. Nah, ini 0. Berarti ini redox ya. Ini juga 0. Ini 0. Ini juga 0. Maka dipastikan ini redox. Jadi ini bukan jawaban, ini juga bukan jawaban. Ini Anda bebas, berarti ini adalah 0. Berarti ini bukan jawaban karena merupakan redox. Ini juga ini ya, ini unsur bebas, berarti 0. Di sini 0 juga. Ini pasti bukan 0. Berarti ini adalah, nah, ini 0 juga. Maka di sini redox. Berarti jawaban yang benar hanya ini. Ini jawaban yang benar. Oke.
yang bertindak sebagai reduktor. Nomor 15 ya, nomor 15. Oke, nomor 15 yang bertindak sebagai reduktor. Nah, yang mana itu? Satu-satu. Di sini ZN-nya kan di sini kan 0 nih. Karena aduh nggak mau nih. Nggak mau disentuh. Kalau disentuh langsung mengecil. ZN-nya di sini 0. Oke. ZN-nya 0, kemudian CU-nya di sini plus 2, di sini ZN-nya plus 2, 0. Maka yang reduktor. Reduktor berarti dia mengalami menyebabkan yang lain yang mengalami reduksi, dia mengalami oksidasi. Dia mengalami oksidasi berarti dia yang naik. Naik berarti ini Zn dari 0 ke plus 2. Ini ya. Jadi yang jawabnya adalah yang A. Oke. Yang naik yang A saja. Lanjut, nomor 16. Di dalam ion H2P2O72- bilangan oksidasi P adalah, nah di sini P, dia di sini. Nah, O adalah -2 ya. O -2 di sini. Bisa nggak disentuh? Kalau disentuh bisa, oke ya. Ternyata kalau disentuh nggak mau dia. Karena ini gambarnya labil. Oke, ini aja ya. Langsung aja ya. Di sini 7 kali -2. Ini 2. Jadi ini -14. -14. Ini plus 2. Jadi plus 12. Plus 12 ke kanan menjadi -12. -12 dikurangi 2 berarti 10. Maka jawabnya yang D. Nah, jawabnya yang D. Plus 5 ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 17. Dalam reaksi berikut, pernyataan yang benar adalah, nah, mana reduktor, mana oksidator. Nah, di sini eh, KMNO4. Di sini plus 7, di sini plus 2. Maka di sini turun. Nih ya, turun. Maka Mn KMNO4 di sini adalah turun, maka dia mengalami reaksi reduksi. Reduksi berarti dia oksidator. Jadi ini pilihan yang A salah, yang B juga salah. Nah, kemudian K2SO4 di situ. Nah, I adalah hasil reduksi. Nah, I di sini, I dari -1 menjadi 0. -1 menjadi 0. Jadi naik. Naik adalah oksidasi. Nah, oksidasi. Nah, di sini kurang tepat juga. Kemudian KI di sini I dari -1 menjadi 0 berarti turun. -1 menjadi 0, oh naik ya. Naik berarti dia mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi berarti dia reduktor. Nah, di sini reduktor salah nih ya, yang benar reduktor. Oke. Nomor 18. Reaksi yang membebaskan elektron adalah, nah, mana yang membebaskan elektron? Membebaskan elektron, melepaskan elektron. Di sini Cl2 plus, nah ini menyerap elektron ya, elektronnya di sini tambah elektron. Ini, nah, tambah elektron di sini. Nih elektronnya di sini. Mg plus 2 Mg plus 2 elektron menjadi Mg. Maka ini elektronnya di kiri juga. Ini juga di kiri. NO min. Nah, di sini elektronnya ditambahkan di kanan. Maka membebaskan elektron. Ya, kemungkinan yang C ya sementara ya. Coba kita lihat soal yang berikutnya. Ini saya perbesar. Nah, yang D, nah seperti ini. CO2, nah di sini elektronnya di kiri. Ini elektronnya di kiri. Berarti jawabannya tadi adalah benar. Jadi yang C tadi ya, elektronnya di kanan. Kanan artinya melepas, kiri artinya menerima. Oke. Unsur manggan mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom adalah, nah, manggan, mangan atau manggan
yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom adalah nih. Ini biloknya adalah 14, 12, 6 ya. Jadi di sini 6. Mana yang 6 ini? Nah, kita lihat. Nah, berarti ini yang B. Oke, nomor 20. Pada reaksi berikut, oke, bilangan oksidasi klorin berubah dari, nah, klorin dari 0 ini ya, dari 0, kemudian akan menjadi min 1 dan plus. Nah, dari 0, jawabannya ini, nah, min 1 dan plus 1. Jawabnya yang C. Oke ya. Nah, ini tulislah pengertian dan seterusnya sudah ada ya. Tuh, mana oksidator, mana reduktor tadi juga sudah. Selidiki reaksi berikut autoredok atau bukan. Autoredok artinya satu spesi menjadi dua naik, maksudnya dua dua perubahan sekaligus. Cl di sini dari plus ya, dari min ya. Jadi di sini min 2, di sini plus 1. Jadi di sini plus 1, Cl dari plus 1 menjadi min 1 menjadi plus berapa ini? 6 jadi plus 5. Jadi naik dan turun. Oke. Ini adalah reaksi autoredok ini yang A. Nah, kemudian yang B juga ini ya. Ini reaksi autoredok. Cl berubah menjadi naik dan turun. Oke. Oke, saya lanjutkan yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi. Stop, Pak. Kurang. Pak, maaf Pak. Oke. Oh ya Pak, yang nomor 19 tadi gimana ya Pak? Saya ketinggalan soalnya. Makasih Pak. Nomor 19 sudah dijelaskan pada hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini ya, K2CR2O7. Itu kan kita tentukan dulu. Jadi saya cepat saja ya, karena begini. Ini ya, eh, CR-nya, CR-nya, BO dari CR, itu kan berarti kan, saya tulis di sini ya, K2CR2O7. Di sini CR-nya berapa? Di sini kan ini min 2 ya. Sedangkan K-nya di sini adalah plus 1. Maka CR-nya berapa ini? Nah, ini kan min 14. Ini plus 2. Jadi kan totalnya di sini K-nya adalah 12 kurang 2 berarti 10. Plus 10. Itu kalau dibagi 2 berarti 1 CR saja adalah plus 5. Oke ya, seperti itu. Ini cari yang mana? Yang MN itu yang plus 5 yang mana gitu ya. Nah, kita akan saya perbesar lagi. Ini yang mana nih? Nah, mestinya ada. Nah, ini tadi dari K2CR2O7 sudah. Nih min 14, ini min 14, ini 2, 12, ini CR2. Jadi 12 dibagi 2 berarti plus 6. Maaf ini tadi bukan plus 5 tetapi plus 6 ya. Ini ngalikannya tadi tidak benar nih. Ini maaf ya, ini tadi bukan plus 5 tapi plus 6 ini ya. Ini plus 6. Plus 6. Kenapa plus 6? Ini hasilnya adalah 14. Min 14. Di sini 2. Nah, 2 plus 2 plus 14 ini plus 2. 14 berarti 12. 12 ini angka 12. 12 dibagi 2 plus 6. Maka yang 6 yang mana ini gitu. Yang 6 yang mana? Yang ini yang 6. Nah, ini berapa ini? 8. Nah, ini plus 7. Ini plus 2. Ini plus 2. Ini plus 4. Ini berarti. Nah, ini 8 dikurangi 2 berarti plus 6. Nomor 19 yang B. Oke? Paham ya? Oke. Paham Pak. Lanjut. Eh tadi redok dan harusnya kalau sudah redok tata nama ya. Coba saya cari tata nama ada enggak? Tata nama. Sepertinya enggak ada hukum dasar ikatan kimia kuadrat. Oke.
Lupa belum dipersiapkan tadi hukum dasar. Oke, sepertinya tata nama belum ada. Oke, karena belum ada, maka saya pending dulu aja ya. Kalau ini, sebentar saya buka. Ini redoc sama dengan tadi ya, nggak ada tata namanya. Coba kalau saya buka yang lain dulu. Ini saya stop sharing dulu ya, stop sharing. Oke, apakah saya bisa ngelihat redoc? Sepertinya nggak ada ya. Tata nama nggak ada. Oke, saya coba buka. Oh, ini tata nama. Oke, oke. Oke, mudah-mudahan bisa di ini ya, bisa di Oke. Apakah ini bisa dilihat? Halo? Apakah sharing saya bisa dilihat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oke. Pada dasarnya tata nama itu kalian membedakan. Yang pertama dibagi menjadi apa itu namanya, senyawa biner dan senyawa poliatomik ya. Senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Kalau yang poli itu 3 unsur atau lebih. Nah, setelah itu kalian harus bisa membedakan mana logam, mana non logam. Yang logam sendiri ada yang biloknya lebih dari 1, ada yang biloknya lebih, maksudnya lebih dari 1 itu 2 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau hanya 1 itu tidak berlaku seperti ini. Maksudnya seperti ini. Nah, yang saya maksudkan, nah, Fe di sini itu mempunyai lebih dari 1 bilok, maka dituliskannya harus pakai Romawi seperti ini. Maka kalau seperti ini adalah pakai Ferro-Ferri juga boleh nih, karena Fe2, Fe3. Ferro berarti yang rendah, Ferri yang tinggi gitu ya. Nah, ini S2O3 apa? Tiosianat. Jadi Ferri kalau tinggi, kalau tiosianat ini kan S2O3, ini kan -2. Jadi karena dia -2 maka Fe-nya saya pastikan adalah +2. Karena +2 maka dia adalah yang rendah. Yang rendah berarti Ferro atau pakai Romawi seperti ini. Berarti Fe2. Nah, jadi di situ saya bisa tuliskan namanya adalah besi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya bisa ini tulis di sini namanya apa itu? Nah, besi 2, nah baru tiosianat. Nah, misalkan seperti itu. Ini stanum. Nah, stanum ini SN. SN itu ada yang 2, ada yang 3. Nah, ini yang 2 atau 3. Nah, lihat aja di sini. Ini ada angka 2, ini ada yang 3. Ini ada indeksnya 2. Ini berarti milik SN. Ini adalah milik ini. Ini ya, ASO4 ini. Maka di sini karena dia mempunyai 2
2 bilok, maka di sini saya tuliskan stanum ya. Nah, stanum, maka saya berikan angka Romawi. Ini 2 ya. Nah, dan seterusnya. Tinggal AS24 di dalam tabelnya namanya apa? Sudah ada ya tabelnya ya. AS24. Nah, kemudian ini PBr3. Nah, kalau senyawanya terdiri dari non-logam, non-logam. Ini non-logam, non-logam. Kalau non-logam, non-logam, maka pakai D3 dan seterusnya. Maka di sini P adalah fosfor ya. Fosfor, fosfor. Kemudian bromidanya 3 jumlahnya. 3 bromida gitu ya. Kemudian ini adalah poliatomik atau ini adalah kation anion. Ini asetat, ini natrium. Maka namanya adalah tinggal gabungkan saja. Yang positifnya ini tulis dulu natrium, natrium, kemudian asetat. Gitu ya. Oke. Ini karbon, ini adalah sulfida. Maka di sini saya tuliskan dengan karbon disulfida. Jadi kalau logam, logam non logam itu pakai tata cara yang memakai pakai akhiran ida saja. Tetapi kalau yang lebih dari 1 bilok harus tuliskan ini. Tetapi kalau yang non logam ini non logam, non logam non logam, ini juga non logam non logam, maka harus pakai D3 dan seterusnya. Jadi teman-teman harus paham mana non logam, mana logamnya. Ini pastikan kalau ada logamnya, nah ada 2 kemungkinan. Pakai ini Romawi atau enggak. Pakai Romawi apabila lebih dari 1. Kalau enggak lebih dari, kalau hanya 1 kemungkinan, CA misalkan, tidak, pastikan tidak ada Romawinya. Nah, ini logam nih Ka. Logam. Karena logam, dia yang 1 atau 2 biloknya. Ini hanya 1 bilok. Karena hanya 1 bilok, tulis saja langsung di sini. Ka. Ka adalah kalau Ca kalsium, tapi kalau Ka kalium gitu ya. Kalium. Kalium fosfat gitu ya. Fosfat. Nah, seperti itu. Ini adalah aurum atau emas. Emas. Ini nitrat. Logam. Nah, logam emas karena di sini kalau misalkan hanya biloknya hanya 1 macam maka tinggal tulis saja langsung ya. Emas atau aurum. Nah, ini nitrit atau nitrat? Nitrat. Nitrit itu NO2, nitrat NO3. Nih, Fe. Di sini ada 2. Ini indeksnya 2, berarti ini adalah yang 2. Maka di sini harus saya tuliskan Fe, ferrum atau besi 2. Ini adalah asetat gitu ya. Oke. Cu. Cu di sini ada 2 bilangan oksidasi, maka harus disertakan Cu, itu tembaga ya atau cuprum. Jadi tembaga. Tembaga yang berapa ini? Tembaga yang 2. Karena ada tembaga yang 1 dan 2. Maka ada yang 1 ada yang 2 maka harus dikasihkan Romawi. Ini SbO4 antimon ya. Antimonat. Oke. Ini Ag. Nah, Ag di sini ada Ag1, ada Ag2, maka di sini Ag itu argentum atau namanya perak ya. Nama Indonesianya perak. MnO4 berarti di sini adalah perak 1 ya. Perak 1 kemudian permanganat Mn. Manganat. Oke lah. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ini kan lanjutkan. Nah, ini kalsium tiosulfat. Kalsium, kita tuliskan kalsium itu apa? Ca atau, nah, kalau kalium Ka, kalau kalsium berarti Ca. Di sini Ca. Ca. Tiosulfat. Tiosulfat yang tadi ya, S2O3.
Ya. Ya. Kita bisa ngelihat yang tadi, yang atas tadi S2O3. Nah, di situ biloknya adalah 2. 2 sama 2, maka tidak usah dikali. Maka di sini angka 2-nya nggak usah ditulis. S2, S2O3. Oke, seperti itu. Karena sama-sama 2. Oke, lanjut. Tembaga 2 silikat. Tembaga artinya adalah Cu ya. Cu. Cu yang ininya 2. Biloknya 2. Oke. Cu silikat. SiO4. SiO4. Oke. SiO4 silikat. Kalau sama-sama 2 nggak usah dikalikan. Nitrogen, nah ini sama-sama non logam, maka pakai ditri dan seterusnya. Nitrogen, nitrogennya berarti ini 1 ini. Nitrogennya 1. Oke, ya. Nitrogennya 1. N triklorida. NCl3. NCl3. Di fosfor berarti P2 hepta. Hepta itu heksa, hepta. Heksa 6. Berarti ini 7. 7. Oke. Aluminium. Al arsenat. Al. Ya, Ln3 arsenat. ASO4. Lihat muatannya dulu ya. ASO4 itu min 2 atau min 3. Kalau min 2 berarti ini harus dikalikan, kalau misalkan Al-nya kan plus 3. Jadi Al-nya itu plus 3. Al itu plus 3. Jadi kalau misalkan nanti arsenatnya ASO4 itu misalkan min 2, maka harus bertukar, ditukar. Maksudnya akan bergabung menjadi ini. Al ini 2 ASO3 misalkan. ASO4 seperti itu ya. Kemudian ditukar. Ini yang 3 tarik sini. Nah, seperti itu. Nah, tinggal lihat muatannya. Saya agak lupa muatannya berapa. Min 2 atau min 3. Kalsium sulfit. Kalsium berarti Ca. Ca. Sulfit. Sulfat itu kalau sulfat SO4. Kalau sulfit SO3. SO3. Sama-sama 2. Maka nggak usah dikalikan. Mas. Mas itu AU. AU plus 3. Fosfat juga PO4 min 3. Jadi sama-sama 3. Sama-sama 3, di sini plus, di sini min. Maka nggak usah dikalikan. Besi 2 oksalat. Besi berarti Fe. Yang 2 oksalat. Nah, oksalat itu saya agak lupa saya. Oksalat. Jadi ini nanti ditukar aja. Oksalat agak lupa. Kalau di kromat Cr. Nah, ini tembaga. Ini saya lupa saya nanti. Dilihat aja, dikombinasikan. Tembaga berarti Cu ya. Cu. Kromat CrO4 ya. Cr di kromat Cr2O4 apa? O7 ya. Nah, ini ya. Kalau ini 1 berarti nanti harus dikalikan. Nah, karena tembaganya 1 ini plus 1. Jadi kalau misalkan Cu-nya plus 1, kemudian Cr2O7-nya misalkan plus 2, maka harus dikalikan. Jadi Cu 2 ini ya. Kemudian baru Cr2O7. Seperti itu. Timah arsenit. Nah, sama ya. Timah itu Sn ya. Sn. Sn itu ada yang 2, ada yang 4. Ada arsenat, ada arsenit. ASO4.
HSO, jadi saya kurang begitu hafal. Coba nanti dilihat di tabelnya sudah ada. Oke. Sekian untuk tata namanya, mengingatkan saja supaya nanti lebih diingat. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke. Untuk soal yang lain, saya lihat di sini. Nah, sebelum ke hukum dasar, saya yakin ini dulu. Halaman 149 ya. Oke. Oke, untuk persiapan ulangan. Nah, ini ada soal-soal dari buku Kuadra. Insya Allah juga sudah ada jawabnya ya. Ini saya bahas global saja ya, karena tadi sudah sebenarnya. Nanti tidak usah banyak-banyak. Ini sudah jam 12 ya. Maksimal nanti 12.30 apa ya? Atau secukupnya aja. Oke. Ini definisi saya pikir nggak masalah ya, nomor 1. Apakah tulisannya bisa dilihat? Ini sama persis. Ini saya screen atau saya foto dari buku Kuadra ya, yang kalian bawa, yang kalian pakai sekarang ya. Nih, ini nomor 1 seperti ini. Pernyataan yang sesuai dengan konsep redox adalah reduksi merupakan reaksi pelepasan, reduksi merupakan penerimaan. Proton nggak ada konsep proton ya. Nah, kalau reduksi itu pelepasan elektron. Oksidasi merupakan pelepasan oksigen, oksidasi pengingkatan oksigen. Yang benar adalah yang D. Lanjut, nomor 2. Di bawah ini yang merupakan contoh dari reaksi oksidasi adalah reaksi oksidasi. Oksidasi artinya melepaskan elektron. Ini di antara yang ada di sini, elektronnya berada di kiri, artinya dia menangkap. Maka jawaban ABC itu salah, karena dia di kiri. Jadi tidak merupakan jawaban. Kemudian kalau yang E di sini adalah konsepnya adalah konsep bilok. Ini MnO4, biloknya ini adalah turun. Turun ya dari 7 ke +2. Maka yang melepas adalah yang D. Oke ya. Oke. Nomor 3. Berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen yang merupakan contoh reaksi reduksi adalah reduksi artinya melepas. Ini menangkap, yang A menangkap, B menangkap, C menangkap, yang D juga menangkap. Jadi yang lepas hanya ada yang E saja ya. Hanya yang E saja yang menangkap. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, bilangan oksidasi P dalam ion PO4 3- berapa? Nah, di sini kan -3. Konsepnya adalah bilok suatu ion atau kation sesuai dengan muatannya. Muatannya -3. Jadi total dari bilok PO4 adalah -3. Maka supaya -3 bagaimana? Ini O-nya -2. -2 kali 4 berarti -8. -8 sama dengan -3. -8 ke kanan jadi +8. +8 -3 berarti +5. P-nya adalah +5. Lanjut. Nomor 5. Suatu hasil pembakaran sempurna, suatu gas hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida dan karbon monoksida berturut-turut biloknya berapa? Nah, karbon dioksida berarti +4. Mana yang +4? Ini. +4, kemudian monoksida berarti +2.
Jawabnya yang C yang benar. Oke. Berikut nomor 6. Nomor 6 di sini perhatikan. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, reduktor, reduksi merupakan reaksi kenaikan. Nah, reduksi itu turun. Jadi nomor 1 salah. Oksidasi merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi naik. Jadi 1 dan 2 salah. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4 ya. Nah, di sini berarti jawabannya yang E. Nomor 7. Berikut yang bukan merupakan reaksi redoks. Nah, tadi sudah saya jelaskan, maksudnya soal yang mirip-mirip kayak gini, lihat lihat aja udah kelihatan di sini, nggak usah dikerjakan juga, maksudnya nggak usah dihitung, udah kelihatan. Yang bukan redoks, ini redoks, ini redoks. Kenapa ada unsur bebasnya? Unsur bebas 0. Ini 0, ini 0, ini 0, berarti redoks. Ini juga 0, redoks. Yang bukan redoks berarti yang E saja. Ini bukan redoks. Tidak ada terjadi perubahan bilangan oksidasi. Oke. Nomor 8. Di bawah ini yang senyawa yang memiliki bilangan oksidasi fosfor paling rendah. Fosfornya paling rendah yang mana? Hitung satu-satu kalau seperti ini ya. Nah, harus dihitung satu-satu. Ini PBr PBr 5 berarti di sini plus 5. PCl3 plus 3. Nah, yang terendah, nyari yang paling rendah. Ini pH4Cl. Jadi ini plus 4 min 1. Jadi ini min 1 plus 4. Nah, supaya 0 min 1 plus 4. Jadi masih plus 3. Jadi harus min 3. Di sini min 3. Ini min 3, min 2, min 3, min 2, min 5. Ini min 5 P-nya. Plus 5 ya. Ini kan min, ini plus berarti plus 5. Nah, ini plus 2, plus 1, di sini plus min 2. Jadi di sini plus min 1. Nah, berarti yang terendah adalah yang ini ya. 4, 4, di sini min 5. Jadi yang terendah yang ini, yang C. Oke, saya lanjut. Nomor 9. Berikut ini adalah beberapa senyawa nitrogen. Bilangan oksidasi nitrogen yang terendah dan tertinggi. Nah, berarti harus dihitung satu-satu ini. Nah, N2O, HNO3, NO2. Nah, ini dengan ini masih rendahan, yang ini tinggi, ini rendah. Ini min ini min 2, jadi plus 1. Oke. Oke. Sepertinya, nah bisa enggak ya? Coba. Waduh, kalau disentuh langsung ngetil ya. Nggak bisa ya. Oke. Ini ya. Nih. Jadi N2O. N2O di sini berarti plus 1 ya. Plus 1 di sini. Nah, sini plus 1. HNO3 sini plus 6. Ini plus 5 berarti. Ini plus 4. Di sini Mg Mg3 berarti di sini N-nya min 3. Di sini N-nya plus. Nah, plus berapa di sini? HNO2. NO2, HNO2. Berarti di sini plus 3. Nah, yang terendah dan tertinggi. Terendahnya tadi berarti min. Berarti di sini. Ini terendah di sini.
Nomor 1 terendah. Tertingginya yang berarti yang di nomor berapa ini? Kalau ini HNO3 berarti di sini 5 plus 5. Tertingginya nomor 2 ini enggak juga sih. Angkanya kurang jelas nomor 9. Oke, angkanya kurang jelas ini ya. Oke, ya. Kemungkinan yang tertinggi ini. Ini kan plus 5. Plus 5, ini ya plus 4. Ini kalau N2O berarti di sini N-nya adalah plus 1. Plus 1. Nah, di sini plus, di sini plus. Berarti antara ini. Yang tertinggi ini. Kalau ini enggak, di sini HNO2. HNO2 berarti NO2 berarti 4 4 di sini plus 3, hanya plus 3. Jadi tertinggi yang di sini nomor 2. Nomor 2. Oke. Jadi yang E, yang tertingginya yang ini. Kemudian kalau nomor 4 ini MG, ini sepertinya MG3N2 gitu ya. Jadi ini ininya 2 ini ya, mestinya ya. MG plus di sini N-nya berarti MG-nya plus berarti N-nya ini min. Jadi seperti itu. Min. Min berapa? Min. Kalau di sini MG 3, jadi di sini min 3 ya. Jadi jawabnya yang E. Oke. Lanjut ke nomor 10. Oke. Oke ya, kira-kira 15 menit lagi. Pada reaksi berikut, bilangan Mn berubah dari berapa ke berapa? Di sini Mn 8, ini ada min 2, berarti plus 6. Plus 6, di sini 7, di sini 4. Jadi jawabnya yang D. Nomor 11. Di antara berikut yang bukan reaksi redox. Nah, ini sudah berulang-ulang seperti tadi. Berarti yang bukan redox kemana? Redox, 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 redox. Berarti yang enggak yang C. Oke. Yang C. Lanjut. Kalsium hipoklorit. Nah, di sini CaClO2. Ca di sini plus 2. Plus 2 di sini ada angka 2. Berarti ClO min. ClO min. Di ClO min. Jadi bilog dari ClO itu min 1. Min 1. Di sini O-nya min 2. Cl-nya berarti berapa? Jadi BOCl sama dengan min 2 plus 2 plus 2 ke kanan ya. Min 2 ke kanan jadi plus 2 plus 2 min 1. Jadi tinggal min 2 di kiri ke kanan jadi plus 2. Plus 2 ada min 1. Berarti tinggal plus 1 di sini. Jawabnya yang A. Oke. Nomor 13. Reaksi berikut atom yang mengalami perubahan bilog adalah yang mengalami mana? Ini Mn mengalami ya. Ini dari 4 ke 2 mengalami. Kemudian apa lagi nih? Cl mengalami karena di sini 0. Di sini min 1. Nah, jadi antara Mn dan Cl. Jawabnya yang C. Nomor 14. Bilangan oksidasi kromium dan selenium dalam senyawa berikut. Nah, ini 7, 2, 14, 2, 12, 12 bagi 2, 6.
Kemudian dan selenium ini negatif, berarti ini positif. Jadi nggak usah dihitung, berarti plus 6 dan plus 4. Jadi jawabnya yang C. Oke. Nomor 15. Perubahan Bilog Fe pada reaksi. Nah, Bilognya naik atau turun? Di sini plus 2. Di sini Fe2SO4 berapa ini? Fe2 3. Oh, berarti ini naik ya. Naik. Naik 1. Dari 2 ke plus 3. Naik 1. Oke, yang A. Ya, kalau nggak jelas instruksi stop bisa, nyala bisa. Langsung aja ada yang ditanyakan. Nomor 16. Spesies berikut yang tidak dapat mengalami penurunan bilangan oksidasi adalah tidak dapat mengalami penurunan berarti yang terendah. Maksudnya kalau misalkan Cl itu ada min 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Kalau yang sudah min 1 nggak bisa turun lagi. Gitu ya. Nah, S 0 masih bisa min 1 ini, berarti bisa turun. Yang tidak dapat mengalami penurunan. Ini dari 0 menjadi min 2, terendah min 2. Masih bisa, bukan jawaban A dan B. Ini juga RB, kita lihat yang tidak dapat mengalami penurunan, berarti yang sudah yang terendah. Ini Mg masih bisa ke 0. ClO min. Nah, ini Cl-nya. Cl-nya di sini ClO min, berarti dari berapa ini? Dari min 2 ke kanan menjadi plus 2 plus 2 min 1 plus 1 plus 1 masih bisa ini berarti. Berarti kemungkinan jawaban yang paling relatif benar adalah yang C. Yang C. Nomor 17. Perhatikan redok berikut. Ya, zat yang berperan sebagai oksidator adalah oksidator berarti dia mengalami reduksi. Reduksi berarti turun. Yang turun yang mana? Sn naik. Yang turun berarti HNO3. Nih, turun ya. Jadi jawabnya yang ini. HNO3 menjadi NO2. Nah, ini jawabnya yang B. Berikut. Perhatikan 2 FeCl2 plus Cl menjadi 2 FeCl3. Pernyataan yang benar berdasarkan reaksi tersebut adalah, nah, ini oksidator dan reduktornya yang mana? Nah, di sini Fe di sini dari 2 ke 3, berarti naik. Naik berarti oksidasi, mengalami oksidasi berarti dia reduktor. Nah, oksidator ini salah juga. Nah, kalau Cl2 di sini dari 0 naik. 0 ke min. 0 ke min. Oh, berarti turun ya. Dari 0 ke min. Berarti turun. Berarti dia mengalami reduksi. Berarti dia kalau mengalami reduksi menyebabkan yang lain oksidasi, berarti dia adalah oksidator. Ya. Cl sebagai reduktor. Enggak. FeCl3 merupakan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Bisa juga dah. Merupakan reaksi autoredok. Enggak ya, autoredok. Jadi ada reaksi autoredok itu di kiri menjadi ke kanan, dari 1 menjadi naik dan turun. Tapi kalau yang autoredok seperti itu. Yang kebalikannya adalah reaksi disproporsionasi. Jadi ini kebalik, harusnya bukan autoredok tetapi disproporsionasi. Jadi FeCl3 merupakan hasil reduksi. Ingat ya di sini Fe merupakan FeCl3 merupakan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Ya, karena di sini menjadi satu spesies ini. Ini dari 0 min turun, ini naik. Fe naik. Jadi hasil oksidasi, hasil reduksi menjadi 1. Jadi jawabnya yang D. Oke, nomor 19. Diketahui reaksi
Nah, berdasarkan reaksi di atas, pernyataan yang sesuai adalah nah, mana nih? Nah, di sini 0 menjadi 0 menjadi plus ya. Di sini plus. Kemudian yang lain mana nih? Oh, di sini berarti memang ini ya. P ini mengalami dua perubahan sekaligus. P ini dari 0, eh, ini positif, ini negatif. Jadi merupakan autoredox ini ya. Merupakan autoredox. Atom fosfor mengalami oksidasi. Atom fosfor mengalami oksidator. Atom kalium mengalami reduktor. Atom kalium dalam KUH mengalami oksidasi. Enggak ya? Enggak. Kaliumnya tetap sama kiri dan kanan. Atom fosfor mengalami oksidasi dan reduksi. Ya, yang mendekati lebih mewakili yang ini, yang E. Dua sekaligus dialami oleh P4. Oke. Nomor 20, zat yang merupakan oksidator dan hasil oksidasi pada reaksi. Yang oksidatornya mana dulu? Di oksidator. Zat yang merupakan oksidator. Berarti dia mengalami reduksi. Mana yang mengalami reduksi? Reduksi berarti yang turun. Yang turun yang mana? Di sini Hg dari 1 menjadi naik ini naik. Yang berarti yang turun N ya. N ya. S di sini min jadi 0. Min 1 menjadi 0. Berarti naik. S-nya naik. Jadi dia mengalami oksidasi. Oke. Kemudian Hg-nya di sini dari plus 1 menjadi plus 2 naik. Jadi ada yang naik. Ini Hg-nya naik, kemudian S-nya turun dari min menjadi maaf ya. Ini S-nya di sini 0. Di sini S-nya minus. Minus menjadi 0. Berarti minus menjadi 0. Naik. Hg-nya juga dari min 1 menjadi plus 2. Naik juga. Tahu yang turun yang mana? Nah, kita lihat yang turun. Apakah N-nya? Oh ya, N-nya. Berarti ini N-nya dari 5 menjadi 4. 5 menjadi 4. Nah, hasil oksidasi. Nah, oksidasinya berarti yang naik kan ya. Yang naik di ini. S. S itu naik ya. S naik. Apalagi yang naik adalah HgCl. Mana yang naik? Ini HgCl2. Tadinya plus 1 menjadi plus 2. HgCl-nya. Cuma di sini nggak ada pilihan. HgCl, oh ya naik ini. Kemudian yang oksidasi lagi apakah HNO3? Enggak. Enggak ya. Enggak. Berarti sebentar. HgS. Zat yang merupakan oksidator dan hasil oksidasi. Oh iya. Yang hasil oksidasinya bisa ini ya. Tapi kalau oksidatornya, nah, oksidator itu berarti yang apa tadi yang mengalami reduksi. Yang reduksi yang turun. Turun ya. Nah, dari berarti yang oksidatornya berarti adalah HNO3. Yang HNO3 pilihannya ada 3. Ada B, ada C, ada D. Nah, mana sekarang hasil oksidatornya udah. Terus yang hasil oksidasi. Hasil oksidasi yang mana oksidasi yang naik berarti ya.
Yang naik. Yang naik N ini NO3 enggak. 2S. Bisa HgCl2. Nah, bisa juga S. Berarti kalau S di sini dari min menjadi 0. Jadi turun. Jadi hasil reduksi. Jadi S ini salah. Berarti yang benar hanya yang D saja. Oke ya. Oke, satu lagi ya karena kurang 1 menit. Pada reaksi AgClO3 plus Cl2 menjadi AgCl2, AgCl dan ClO2. Atom klorin pada senyawa AgCl berperan sebagai atom klorin. Nah, klorin di sini ini soalnya nyambungnya ke halaman lain masalahnya. Atom klorin pada senyawa AgCl berperan sebagai apa ini? Nah, jadi di sini eh, tergantung pilihannya ya. Pilihannya oke ya. Ini halaman berapa? Halaman 150. Oke. Oke. Saya cari halaman 151. 151. Oke. Oke, ini ya. Atom klorin sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi, autoredok. Oke, kalau autoredok enggak ya. Nah, kemungkinan kemungkinan oke, halaman 100 oke, halaman berapa tadi? 149. Oke. Jadi di sini AgClO3. Jadi di sini Cl di sini ini di Cl-nya 0. Ini Cl-nya plus min 1. Ini plus 4. Plus 4. Di sini Cl-nya adalah plus ini AgClO3 berarti 5. 5, 0, 1, 4. Oke ya. Jadi ini berpasang-pasangan. Jadi akan menjadi gini. AgCl ke sana. Ini berarti sayangnya nggak bisa saya tuliskan ya. Kalau bisa, ini ke sana, ini ke sini. Ini ke sini. Ini 0. 0. Ini plus 4. Ini plus 4 ya. Kalau ini kalau AgCl3 berarti di sini adalah plus 5. Ya. Plus 5. Plus 5. Karena ini berarti di sini adalah min 1. Nah, ini turun, ini naik. Karena ini turun, maka namanya adalah reduksi. Ini reduksi. Karena reduksi, berarti dia oksidator. Ini sama dengan oksidator. Oksidator. Ini dari 0 naik, mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi. Namanya adalah reduktor. Nah, gitu ya. Maka Cl2 tadi dia sebagai reduktor. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tanyakan silahkan karena sudah jam 12.33. Oke, silahkan kalau ada yang tanya.
Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya mau screenshot dulu ya. Ini ada 52 tadi, yang awal tadi ada banyak orang ya. Saya screenshot dulu ya. Oke, screenshot. Oke, saya simpen. Ya, di sini. Oke, oke ya. Oke, saya simpen. Oke, 02, 02. Oke, oke, kemudian ini saya simpan juga. Attending, atensinya sudah ada rekamannya. Saya save. Oke, saya rekam. Oke, jadi kalian bisa. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Kalau enggak, saya akhiri. Bisa meninggalkan tempat atau meninggalkan forum ini. Kemudian rekaman saya berhentikan. Oke.